Bab 1404. Aku nggak kenal Hasto, tapi tahu keluarga Lioris. Keluarga mereka berteman baik dengan ayahku. Pantas saja, aku bisa hidup sampai sekarang. Ternyata, karena bantuan mereka, ujar pria tua itu sembari tersenyum mengejek diri sendiri. Muridku, aku mungkin akan menjadi gila di siang hari. Tapi, aku akan mengajarimu teknik awan di malam hari. Selesai mengatakan itu, pria tua itu mulai mengajari Wira. Totalnya ada 9 langkah. Dengan kultivasimu yang sekarang, kamu hanya bisa mempelajari langkah pertama, yaitu langkah eksplosif. Pusatkan kekuatan pada kakimu, lalu menyerbu ke depan. Tapi, ini bukan ledakan biasa. Ini lembut, tapi juga kuat. Lihatlah, jelas pria tua itu. Kemudian, pria tua itu mendemonstrasikannya untuk Wira. Sosoknya sontak berkelebat, tetapi tidak ada suara sedikit pun. Ini langkah eksplosif. Tanya Wira. Jelas-jelas tidak ada ledakan apapun, yang ada hanya kesunyian. Saat berikutnya, pria tua itu kembali, lalu tersenyum dan menyuruh Wira menyentuh tempat yang diinjaknya barusan. Begitu tangan Wira menyentuh tanah, tiba-tiba tanah tersebut runtuh dan memperlihatkan lubang yang dalam. Kekuatan ledakan itu akan menghabiskan energimu. Jadi, cara terbaik adalah mengurangi kekuatan ledakan untuk mendapatkan kecepatan paling mengerikan. Pria tua itu menjelaskan semua langkah kepada Wira, tetapi Wira masih belum bisa menguasai yang lain karena kultivasinya yang rendah. Meskipun begitu, Wira tetap mengingatnya dengan baik dan akan berlatih di kemudian hari. Dia pun mulai mempraktikkan langkah eksplosif, tetapi hasilnya berbeda dengan si pria tua. Langkah Wira selalu mengeluarkan suara ledakan sebelum dirinya menerjang ke depan. Namun, Wira tidak terburu-buru dan terus berusaha menyempurnakan teknik ini. Hanya saja, dia harus berlari tanpa henti di siang hari karena mengejar gurunya yang menggila. Wira bukan hanya memanggang daging untuk pria tua itu, tetapi juga mencari obat-obatan di hutan ini. Dia tahu bahwa gurunya mengalami cedera otak sehingga diam-diam membuatkannya ramuan. Meskipun tidak menjamin bisa sembuh, setidaknya Wira berharap gurunya bisa makin sadar. Dalam sekejap, setengah bulan lebih telah berlalu. Langkah eksplosif Wira tentu makin hebat. Setiap langkah yang dibuatnya hanya menimbulkan suara ringan, seperti ada yang tergelincir. Selain itu, 95% tenaganya ada pada kaki dan hanya 5% yang diserap tanah. Hebat, Wira, langkah kakimu makin cepat. Kamu memang jenius. Sayangnya, kultivasimu terlalu rendah. Tapi tenang saja, kamu seharusnya bisa menerobos asterik awal sebentar lagi, ujar pria tua itu. Kini, Wira sudah mencapai tahap atas. Menerobos asterik awal hanya masalah waktu baginya. Wira pun yakin dirinya bisa berhasil dalam 3 bulan. Perkembangan pesat ini sungguh luar biasa. Asal tahu saja, hanya segelintir orang yang memiliki pencapaian seperti ini di dunia persilatan. Bab 1405. Selama setengah bulan terakhir, Wira berlatih langkah eksplosif setiap hari. Perkembangannya sangat pesat, kecepatannya mengalami banyak peningkatan. Wira bahkan bisa menggunakannya di atas ranting pohon. Besok adalah hari ke-30, Wira tahu dirinya sudah harus pergi. Meskipun pria tua ini selalu menggila pada siang hari, dia akan normal pada malam hari dan mengajarinya teknik awan dengan sungguh-sungguh. Hal ini membuat Wira sangat tersentuh. Guru, kamu mau pergi bersamaku atau tetap tinggal di sini? Tanya Wira. Pria tua itu tersenyum sambil menjawab, tentu saja di sini, memangnya apa yang bisa kulakukan di luar sana? Selain itu, jangan beritahu siapapun tentangku, termasuk Hasto. Paham. Meskipun tidak memahami tujuan gurunya, Wira tetap mengangguk dan mengiyakan. Aku mengerti, guru. Pria tua itu pun terkekeh-kekeh dan berucap, Wira, kini kamu sudah terlibat dalam kekacauan ini. Kamu mungkin gak akan mengerti apa yang akan terjadi selanjutnya. Tapi, aku ingin mengatakan bahwa jalanmu akan sangat sulit. Kamu mungkin akan menjadi musuh sekte langit dan sekte gunung. Wira menarik napas dalam-dalam. Dia tidak pernah memikirkan ini. Guru, aku nggak pernah berpikir seperti itu. Kalau hari itu benar-benar tiba, aku akan berusaha melindungi keluargaku. Pria tua itu pun menatap Wira dengan sorot mata kagum. Dia menyahut, aku mengerti. Kamu lebih memilih bermusuhan dengan seluruh dunia demi keluargamu. Bagus, bagus sekali. Pria tua itu tersenyum dan tidak berbicara lagi. Hanya saja, tatapannya telah menunjukkan semuanya. Wira tiba-tiba bertanya, Guru, aku masih belum tahu namamu. Apa sudah boleh memberitahuku? Pria tua itu menarik napas dalam-dalam. Setelah merenung sesaat,
dia menjawab, sepertinya nggak ada yang tahu namaku, bahkan aku sendiri sudah hampir lupa. Namaku Nagendra Sanusi, jangan beritahu siapapun. Mungkin suatu hari, kamu akan mendengar nama ini. Nagendra Sanusi, nama yang keren. Wira mengangguk dan berucap, guru tenang saja, aku nggak akan memberitahu siapapun tentang dirimu. Setelah kembali, aku pasti akan memikirkan cara untuk menyembuhkanmu. Ketika melihat Wira begitu percaya diri, pria tua itu pun tertawa. Hahaha, aku akan menunggumu. Kamu akan pergi besok, jadi aku kembali dulu. Selesai mengatakan itu, si pria tua langsung berubah menjadi cahaya dan meninggalkan tempatnya. Wira menatap cahaya tersebut, bertekad akan membantu gurunya untuk pulih. Keesokan pagi, Wira pun pergi. Dia tidak memberitahu siapapun tentang semua yang terjadi. Hasto sendiri pun tidak banyak bertanya. Hasto telah melihat segigi apa Wira, begitu juga dengan peningkatannya. Dia merasa gembira akan hal ini. Wira, sekarang kamu sudah menguasai teknik tubuh dan sudah punya kekuatan. Kamu hanya kurang satu hal, tahu apa itu? Tanya Hasto sambil tersenyum. Wira menggeleng dan bertanya balik, apa? Bab 1406. Senjata. Hasto mengucapkan satu kata. Setelah mendengar ini, Wira tiba-tiba mengerti. Ternyata itu adalah senjata. Wira sangat memahami betapa kuat tinju yang dia miliki, itu tidak dapat dibandingkan dengan senjata. Dengan adanya senjata, Wira tidak takut pada siapapun. Hasto kembali berucap, kebetulan saya kenal seorang ahli senjata yang cukup cakap. Dia sangat mahir dengan tongkat. Kepandaian menempa dan tekniknya memainkan tongkat sudah terkenal di seluruh sekte langit dan sekte gunung. Teknik tongkat ini sungguh luar biasa. Konon, tinju tidak akan lebih baik dari senjata, jika bisa menggunakan tongkat ini dengan baik, maka akan lebih baik dari pedang. Terlebih lagi, ini sangat mematikan. Jadi, aku akan membawamu ke sana untuk mempelajari semua hal tentang tongkat. Hasto berkata dengan antusias, tetapi Wira tidak terlalu peduli tentang hal itu. Itu karena, Wira memiliki metode khusus dalam menempa senjata, jadi, tentu saja dia tidak terlalu memperhatikan perkataan Hasto. Namun, tanpa sadar dia tetap bertanya, ngomong-ngomong, apakah senjatamu lebih kuat dari pedangku? Begitu Wira mengatakan ini, Hasto menggelengkan kepalanya, lalu menjawab, bagaimana cara kita membandingkannya? Senjata biasa mungkin tidak sebaik senjatamu, tetapi beberapa senjata kuno masih sangat kuat. Ada beberapa ahli yang berspesialisasi dalam menempa senjata, mereka tidak hanya dapat meningkatkan kualitas saja, tapi juga dapat menambahkan beberapa karakteristik khusus pada senjatanya. Ketika Hasto mengatakan ini, Wira sedikit terkejut dan tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata, apakah benar ada senjata ajaib yang bisa merobohkan gunung dan membelah sungai? Melihat ekspresi Wira, Hasto tersenyum seraya menggelengkan kepalanya. Bukan seperti itu, tapi banyak senjata yang masih sangat ampuh, aku tidak akan memberitahumu lebih banyak. Ngomong-ngomong, apakah kamu tidak ingin membuatkan tongkat dari kenalanku? Kalau tidak, biarkan Dusun Darmadimu saja yang membuatkan tongkat untukmu. Namun, kamu tetap harus mempelajari teknik tongkat darinya. Kata-kata Hasto membuat Wira mengangguk. Ya, aku harus meminta penduduk dusun saja yang membuatkan untukku. Oke, kalau begitu aku akan mengirimkan pesan kembali. Kata Wira langsung tanpa berpikir terlalu banyak. Apa kamu yakin? Kalau begitu jangan menyesalinya. Wira yang mendengar itu menjadi sedikit bingung. Bukankah ini sudah dikonfirmasi? Tidak ada yang perlu disesali. Mungkinkah ada yang salah dengan penempaan tongkat orang itu? Saudara, apakah ada masalah dengan ini? Wira merasa ada yang salah dengan ekspresi Hasto, dan dia selalu merasa ada yang salah dengan kemampuan penempaan orang itu. Tidak, tidak, tidak. Hanya saja, kenalanku ini adalah orang terbaik di dunia. Dia sangat kuat. Jika kamu belajar darinya, kamu pasti akan mendapat banyak manfaat. Wira terkekeh. Apa yang dikatakan Hasto benar-benar mengejutkannya, mungkin beberapa orang tidak akan percaya. Apalagi raut wajah Hasto yang aneh, Wira benar-benar tidak tahu harus percaya atau tidak. Wira tidak terlalu memikirkannya, lagi pula, dia sudah mengerti dalam 3 bulan terakhir bahwa dunia ini pasti tidak sesederhana itu. Ketika mereka meninggalkan bangsa Kuta, di tengah hutan, seorang lelaki tua berdiri di atas pohon, menatap tajam ke arah mereka. Pada saat ini, orang tua itu tidak lagi terlihat gila, tetapi matanya terlihat sangat jernih. Dia memandang Wira dan Hasto dengan sedikit tekad di matanya. Murid, aku sudah gila sepanjang hidup, tetapi sekarang aku hampir sembuh.
Ada beberapa hal yang harus lakukan. Petik 2. Setelah orang tua itu mengatakan ini, dia langsung pergi dari sini. Namun sebelum berangkat, ia mendatangi rumah kayu sebelumnya, tersenyum tipis, meninggalkan surat, lalu menghilang dari sana. Bab 1407. Hasto dan Wira segera meninggalkan hutan terpencil ini. Wira awalnya mengira dia akan pergi ke suatu tempat tersembunyi. Namun kali ini, Hasto membawanya ke sebuah gunung. Dari kejauhan, terlihat sebuah pondok, dengan sebuah plakat besar bertuliskan 3 kata di atasnya. Sekte Tongkat Ilahi. Wira tertegun sejenak. Jika dia tidak tahu bahwa dia ada di sini untuk mempelajari keterampilan tongkat, dia akan mengira bahwa dia mendatangi tempat seorang peramal. Apakah di sini? Wira berkedip dan bertanya. Hasto mengangguk, lalu menimpali, meskipun tempat ini sangat bobrok, tempat ini pernah menjadi salah satu bagian dari Sekte Langit. Keterampilan tongkat mereka unik di dunia dan sangat luar biasa. Tetapi pemimpin sekte mereka, sudah menjadi orang yang tidak berguna, lalu keterampilan tongkat mereka perlahan-lahan menghilang dari dunia. Di generasi ini, hampir tidak ada orang yang bergabung dengan sekte mereka. Jadi, pemimpin sekte tongkat ilahi mengatakan kepada saya bahwa jika ada seseorang dengan bakat luar biasa bersedia bergabung, dia akan membantu dengan semua sumber dayanya dan mengajarkan semua keterampilan rahasianya. Setelah Hasto selesai berbicara, Wira mengerti. Tapi, bukankah dia sudah menjadi orang yang tidak berguna? Bagaimana dia akan mengajariku untuk berlatih? Saudara Hasto, apa maksudmu ini? Hasto segera mengerti maksud Wira dan berkata dengan cepat, bukan orang tidak berguna yang kamu bayangkan, hanya saja. Dantiannya telah lumpuh, dan kekuatannya telah turun ke tingkat bintang kecil. Itu tidak signifikan, bahkan tidak sebagus murid Sekte Langit. Tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa dia adalah seorang yang cacat. Setidaknya, itulah yang dia katakan sendiri. Kata-kata Hasto membuat Wira mengerti. Pada level bintang kecil, jika Anda tidak cukup baik, orang lain secara alami memenuhi syarat untuk mengajari Anda. Ayo masuk. Setelah sedikit melambaikan tangan, Hasto memimpin Wira langsung ke pintu masuk Sekte Tongkat Ilahi. Seperti yang dikatakan Hasto, sebenarnya tidak banyak orang di sini. Sepertinya akan menyenangkan jika memiliki beberapa orang di sini. Bahkan, tempat ini tidak sebagus wilayah bangsa Kuta. Tak lama kemudian, mereka sampai di dusun tersebut tanpa hambatan apapun. Begitu mereka masuk, mereka mendengar suara tawa yang hangat. Hahaha, Hasto, kamu di sini seperti yang kuharapkan. Seorang lelaki tua kecil dengan tubuh bungkuk dan kurus berkata seraya tertawa. Terutama, dia memiliki kumis yang benar-benar menampilkan kemalangan. Oh, apakah ini pemuda berbakat yang tadi kamu bicarakan? Coba kulihat. Lumayan, lumayan. Kelihatannya dia orang yang pintar. Kalau dia bukan orang pintar, dia tidak akan bisa belajar. Jika dia bisa menguasai keahlian tongkatku, dia akan menjadi orang yang berguna di masa depan. Aku menyukainya. Pria tua kecil itu berkata dengan antusias, itu membuat Wira merasa sedikit terpana. Apakah penampilannya sekilas menunjukkan bahwa dia pintar? Bagaimana orang ini mengetahuinya? Hahaha, tongkat tua, aku mengikuti permintaanmu dan membantumu menemukan seorang pemuda dengan bakat bagus. Dalam sebulan, kamu bisa mengajarinya dan mewariskan keterampilan tongkatmu kepadanya. Jangan khawatir, mulai sekarang, dia akan mengembalikan kejayaan Sekte Tongkat Ilahi. Kamu bisa tenang memberikan tanggung jawabmu kepadanya. Hasto berkata langsung tanpa bertanya pada Wira. Dia mengucapkan kata-kata seperti itu, yang membuat Wira sedikit terkejut. Wira tidak terlalu tertarik untuk mewarisi sekte manapun, yang ingin dia lakukan hanyalah menyelamatkan Julian. Hahaha, tidak masalah apakah mengembalikan kejayaan sekte atau tidak. Tapi nak, kamu harus berjanji padaku bahwa jika kamu menemukan seorang anak laki-laki yang cocok di masa depan, kamu harus mewariskan keterampilan tongkat yang aku ajarkan padamu, loh. Melihat Wira, lelaki tua itu berbicara langsung. Senior, jangan khawatir, aku akan melakukan seperti yang kamu katakan. Wira tidak menolak. Suatu hari, dia secara alami juga akan mengajarkannya kepada orang lain. Wira bukanlah orang yang pelit dengan pengetahuan. Oke, anak muda, apakah kamu sudah siap? Pakai baju besi ini. Bab 1408. Setelah berbicara, laki-laki tua itu melemparkan sebuah kotak langsung ke arah Wira. Wira tidak terlalu terkejut. Setelah alam bawah sadarnya terbuka, dia hanya tertegun sejenak. Ini memang baju besi. Tapi, kenapa ini terlihat aneh sekali?
Ada helm besi dan ada celana besi. Selain itu, tidak ada yang lain. Apakah ini armor besi? Wira tampak bingung. Melihat itu, lelaki tua itu tiba-tiba tertawa. Tentu saja, ini armor besi. Bagaimana? Apakah terlihat cukup bagus, kan? Ayo, cepat pakai untuk menghindari cedera. Jangan banyak tanya. Orang tua itu terkekeh, membuat Wira tidak bisa berkata-kata. Setelah tertegun sejenak, Wira tetap memakainya. Belum lagi, armor besi ini terasa pas banget dan tidak seperti armor besi pada umumnya. Hal yang sama berlaku untuk helmnya, dan ukurannya sangat pas. Kemudian, lelaki tua itu mengeluarkan dua batang kayu yang kelihatannya keras namun sebenarnya terbuat dari bahan yang lembut dan dibalut dengan kain katun yang halus. Di dalam balutan itu hanya ada tongkat setebal jari yang tidak akan terlalu sakit jika mengenai badan. Aku akan mengajarimu ini. Datang dan terimalah. Lelaki tua itu melemparkan satu tongkat, dan Wira langsung menangkapnya. Kemudian, dia memimpin Wira keluar. Anak muda, kamu memiliki kemampuan yang cukup bagus, itu tidaklah buruk. Petik 2. Aku akan menekan kultivasiku untuk menghadapimu. Kamu harus berhati-hati. Aku disebut tongkat tua. Keterampilan tongkatku termasuk yang terbaik di dunia. Setelah lelaki tua itu selesai berbicara, dia langsung memukul ke arah Wira. Wira tidak terlalu terkejut, mungkin lelaki tua ini memintanya untuk memahami tekniknya sendiri. Tapi, setelah beberapa pukulan, Wira tercengang. Orang tua ini, alih-alih mengajari dirinya keterampilan tongkat, dia jelas-jelas mengajari dirinya sendiri bagaimana bertindak seperti penjahat. Wira akhirnya mengerti kenapa dia diminta memakai celana besi ini. Tidak ada tempat lain yang dituju oleh tongkat lelaki tua itu, semuanya mengarah ke selangkangannya. Wira tidak bisa tidak sedikit mengerutkan keningnya. Hahaha, anak muda, bagaimana? Teknik tongkatku bagus, kan? Petik 2. Anak muda, ada banyak teknik tongkat di dunia ini, tapi teknik tongkat sepertiku jarang ada di dunia. Petik 2. Posisi rentan seseorang adalah tujuan utama dari teknik ini. Selain bagian ini, juga ada bagian di atas kepala. Petik 2. Namun secara umum, bagian atas kepala agak susah dipukuli karena mempunyai tangan yang bisa menangkis serangan, jadi, teknik ini terutama menargetkan selangkangan. Sekte tongkat ilahi kami telah diturunkan selama bertahun-tahun. Sejak awal, banyak serangkaian gerakan yang mematikan. Lelaki tua itu menjelaskan sambil menyerang membabi buta. Wira benar-benar yakin, dia telah bertahan sepanjang waktu dan bahkan mengatupkan kedua kakinya, tetapi tongkat lelaki tua itu seperti petir yang tidak dapat diprediksi. Oleh karena itu, hanya dalam beberapa menit, selangkangannya dipukuli ratusan kali. Jika dia tidak menggunakan armor besi, besar kemungkinan telurnya sudah hancur sekarang. Pada saat ini, Wira juga memahami seperti apa metode sekte tongkat ilahi ini. Dan juga, lelaki yang terlihat menyedihkan ini, sebenarnya adalah ketua sekte yang berspesialisasi dalam melakukan hal-hal buruk seperti itu. Bab 1409. Meskipun Wira baru saja memasuki dunia seni bela diri, sedikit banyaknya dia memahami cara bertarung. Metode seperti ini, biasanya digunakan seorang wanita untuk memukul seorang pria, khususnya untuk menyerang pria yang cabul. Wira terdiam. Jika dia mengetahui hal ini, dia tidak akan pernah mendatangi tempat semacam ini. Jika ini digunakan dalam pertarungan sebenarnya, Wira tidak tahu harus mengekspresikan dirinya seperti apa. Memikirkan hal ini, ekspresi Wira tampak sangat jelek, tetapi, lelaki tua itu sama sekali tidak peduli. Hei, apa kamu sedikit malu? Tidak apa-apa, nanti juga akan terbiasa, lelaki tua itu meletakkan tongkat seraya menunjukkan senyum di mulutnya. Wira sontak tertegun, ingin sekali dia memberitahu Hasto bahwa dia tidak akan belajar di sini lagi. Tapi siapa yang sangka kalau Hasto sudah pergi dari tempat ini? Wira sangat tertekan. Setelah memikirkannya sebentar, dia masih berkata, "Senior, saya merasa teknik tongkat ini tidak cocok untuk saya, jadi, bisakah saya tidak mempelajarinya?" Hah, mendengar itu, lelaki tua itu sontak tertegun. Wira melanjutkan, "Sekalipun aku mempelajari hal ini, bagaimana bisa aku menggunakannya di masa depan?" Dia tidak ingin menggunakan cara seperti ini di depan banyak orang di masa depan. Ah, hahaha, oke, jangan khawatir dulu. Hasto sudah pergi. Tidak apa-apa jika kamu tidak mau belajar. Ayo kita bersantai di sini dulu. Mata lelaki tua itu memancarkan sedikit kelicikan. Setelah mendengar ini, Wira mengangguk, lagi pula, dia tidak bisa pergi sekarang. Untuk beberapa saat,
Wira akan tinggal di sini. Ketika langit mulai gelap, Wira sedang berbaring di tempat tidurnya, tiba-tiba lelaki tua itu menerobos masuk. Wira tertegun sejenak seraya berkata dengan cepat, "Senior, apa yang kamu inginkan? Ayo, aku akan membawamu ke suatu tempat yang bagus." Tempat yang bagus. Saat Wira mendengar perkataan itu, dia merasakan ada yang aneh. Secara naluriah, dia tidak mempercayai betapa bagusnya tempat itu. Wira menjawab, "Benarkah, Pak Tua, sebaiknya aku tidak pergi, aku ngantuk dan hanya ingin tidur." Wira tidak mau pergi karena dia khawatir ditipu oleh lelaki tua di depannya ini. Tapi, lelaki tua itu meraih lengan Wira dan langsung menyeretnya keluar. "Jangan khawatir, dengarkan saja apa kataku, aku tidak akan menipumu." Lelaki tua itu terkekeh, lalu membawa Wira ke gunung belakang. Setelah 20 menit mendaki gunung, mereka sampai di sebuah danau. Cahaya bulan menyinari danau, yang sangat indah. "Di mana tempat ini?" Wira bertanya tanpa sadar. Mendengar ini, lelaki tua itu tertawa dan langsung berkata, "Tunggu saja, akan segera ada pertunjukan." Wira sedikit tidak yakin, pertunjukan bagus apa yang bisa dimiliki danau ini. Namun, Wira tetap mengikuti dan bersembunyi bersamanya sambil memandang ke tengah danau. Tidak lama kemudian, suara tawa Ying-Ying terdengar, dan kemudian senyuman menawan dari beberapa gadis muda terlihat di mata Wira. Setelah tertegun sejenak, dia segera mengerti untuk apa lelaki tua itu membawanya ke sini. Dia membawa dirinya ke sini untuk mengintip beberapa gadis sedang mandi. Mengingat hal ini, Wira pergi tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Namun siapa sangka saat ini lelaki tua itu sudah mengetahuinya dan langsung menotok titik akupuntur Wira. Dalam sekejap, Wira membeku di sana, tidak bisa bergerak. "Senior, kamu." Lelaki tua itu terkekeh seraya berkata, "Nak, kamu adalah pemuda yang berbakat, bagaimana aku bisa membiarkanmu melarikan diri? Hahaha. Bukankah menurutmu teknikku sangat memalukan? Itu semua, karena kamu masih memiliki rasa malu di hatimu. Sedangkan aku, hari ini aku akan membantumu menghilangkan semua rasa malu dalam dirimu." Setelah mengatakan itu, dia mengeluarkan pisau kecil dan merobek pakaian Wira, itu memperlihatkan seluruh tubuh Wira. "Apa yang kamu lakukan?" Wira awalnya mengira dia ada di sini hanya sekedar mengintip, tapi sekarang, dia benar-benar ditelanjangi. Apa yang terjadi? Bab 1410. Lelaki tua itu tertawa dan mengabaikan Wira. Saat ini, para wanita tersebut sudah telanjang bulat lalu bergegas langsung masuk ke air. Melihat pemandangan di dalam danau, lelaki tua itu tersenyum, lalu menarik dan melemparkan Wira ke danau sambil berteriak. "Wira, apa yang kamu lakukan? Kenapa kamu telanjang? Kamu gak lihat ada wanita yang mandi di sini?" Celepuk. Wira langsung jatuh ke dalam danau. Saat ini, para wanita itu tercengang, mereka berteriak dan bergegas ke darat. "Dasar mesum. Kamu mengintip?" Ya, wanita-wanita ini sangat panik dan buru-buru mengenakan pakaian mereka. "Nona-nona, ini semua bukan seperti yang kalian pikirkan." Wira hampir menangis. Dia sama sekali tidak berani membuka matanya. Saat ini, seorang wanita tiba-tiba berkata, "Itu, lihat dia, sepertinya dia tidak bisa bergerak." "Hah, apakah ada yang menotok titik akupunkturnya? Dia tidak akan tenggelam di sana, kan? Haruskah kita menyelamatkannya?" Beberapa wanita cantik itu ragu-ragu, tapi setelah beberapa saat, seseorang wanita mengambil tali, membuangnya, langsung menjerat Wira dan menyeretnya ke tepi danau. Baru pada saat itulah mereka melihat tubuh Wira yang telanjang. "Ah, bajingan, kenapa dia tidak mengenakan apapun?" Beberapa wanita yang menyaksikan itu sangat marah, mereka tidak tahu siapa orang yang tidak menggunakan sehelai benang pun di depan mereka. Tiba-tiba, salah satu wanita memakaikan mantelnya di tubuh Wira, lalu berbalik untuk melihatnya. "Nona-nona, maafkan aku. Aku dianiaya seseorang. Kalian jangan khawatir, aku sama sekali tidak melihat apapun tadi. Kalian juga bisa melihatnya bahwa aku juga korban dari seseorang." Wira menjelaskan dengan cepat, mencoba yang terbaik untuk menenangkan semua wanita. Mendengar ini, beberapa wanita cantik memandang Wira. "Sepertinya kamu cukup tulus. Aku juga merasa hal yang sama seperti yang kamu katakan. Jika kamu berniat mengintip, kamu tidak akan menyegel titik akupunkturmu sendiri. Kamu dari mana? Kenapa kamu tiba-tiba muncul di sini?" Mereka berkumpul di sekitar Wira dan tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya. Wajah Wira sangat merah. Ada begitu banyak wanita cantik di sekitarnya, kecuali mantel wanita,
dia sama sekali tidak mengenai sehelai benang pun. Dia sangat malu di dalam hatinya. Aku anggota Sekte Tongkat Ilahi, ketua sekte itu ingin aku mempelajari keterampilan tongkatnya, jadi. Wira tidak tahu bagaimana menjelaskannya. Setelah mendengar ini, beberapa wanita mendengus dingin. Jadi kamu adalah anggota dari sekte itu. Tidak ada seorang pun dari sekte itu yang baik. Terlihat bahwa Sekte Tongkat Ilahi ini benar-benar terkenal jelek. Nona, aku baru saja datang ke sini hari ini. Aku juga tertipu. Aku berencana meninggalkan tempat itu besok. Petik 2. Wira tidak ingin mereka salah paham. Para wanita cantik yang mendengar ini mendengus dingin. Bab 1411. Mengapa kami harus mempercayaimu? Benar, kenapa kami harus percaya padamu? Timpal wanita lainnya. Tapi, kita tidak bisa meninggalkannya di sini, kan? Akan buruk jika ada binatang buas yang menerkamnya. Lebih baik pergi ke sekte itu untuk meminta penjelasan dari pria tua di sana. Setelah mengatakan itu, para wanita cantik langsung mengikat Wira dan membawanya ke Sekte Tongkat Ilahi. Wira tidak pernah merasa malu seperti ini seumur hidupnya. Dia sangat membenci lelaki tua itu. Setelah beberapa saat, mereka tiba di gerbang sekte, dan Wira dilempar ke tanah dengan keras. Beberapa wanita cantik tiba-tiba berteriak. Tongkat tua, bajingan, cabul, cepat keluar. Ya, cepat keluar. Timpal yang lainnya. Setelah beberapa teriakan, tongkat tua itu berjalan keluar dengan mengantuk. Bukankah ini nona dari sekte warna-warni? Kenapa kalian berteriak kepadaku? Petik 2. Tongkat tua itu berpura-pura tidak tahu apapun, itu membuat Wira sangat marah. Apa yang ingin dilakukan orang ini, apakah dia akan melimpahkan semua kesalahan padanya? Apa yang kamu lakukan padanya? Beberapa wanita cantik menunjuk langsung ke arah Wira. Tongkat tua itu menatap Wira, tertegun sejenak, lalu melompat. Oh, muridku yang baik, ada apa denganmu? Apakah kamu ketahuan mengintip di danau? Petik 2. Mendengar itu, Wira hampir saja memuntahkan seteguk darah. Muridku, aku baru saja memberitahumu bahwa jika kamu menyukainya, aku dapat membantumu menemukan Mak Comblang. Kenapa kamu malah mengintip seperti ini? Yah, kenapa dengan titik akupunturmu? Siapa yang melakukannya? Nona, aku akan meminta maaf kepada semuanya atas nama muridku. Tongkat tua itu berbicara dengan cepat, yang membuat beberapa wanita tercengang, lalu menatap Wira seraya memaki. Bukan tadi kamu bilang pria tua ini yang menotok akupunturmu? Wira buru-buru berbicara dan menjelaskan, iya, dia yang melakukannya kepada. Wira ingin mengatakan sesuatu yang lain, tetapi tongkat tua itu langsung menutupi mulutnya. Murid, kamu telah mengatakan sebelumnya padaku. Kamu bilang kamu ingin melihat wanita cantik mandi dan mencari kesenangan. Sekarang, kenapa kamu malah mengatakan aku yang menotokmu? Tongkat tua itu berkata langsung, itu membuat wajah Wira tampak masam. Pak tua, syukur kami takut terjadi sesuatu padanya, jadi kami membantumu membawa muridmu kembali. Orang-orang di sekte ini semuanya sama aja, sama-sama cabul. Wanita cantik ini sangat marah sehingga mereka berbalik. Melihat kemarahan di wajah para wanita itu, ekspresi Wira menjadi sangat masam. Cepat lepaskan ikatanku, teriak Wira seraya memasang tampang masam. Tongkat tua itu tersenyum, lalu berkata, bagaimana kabarmu anak muda, bagaimana perasaanmu sekarang? Rasa apa? Dasar. Wira sangat kesal sehingga dia mulai berteriak dengan marah. Bersambung.